Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AVS Gadget Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini saya mau review Oppo A18. Oppo A18 yang saya review ini bukan garansi resmi dari Oppo, melainkan yang banyak beredar di marketplace. Dan harganya pun lebih murah ya, saya beli harga sekitar 800 ribuan, sedangkan kalau aslinya itu yaitu 1,7. Nah, jadi dalam video ini saya mau jelasin apa perbedaan Oppo A18 yang asli dan yang saya review ini atau yang non resmi. Nanti bisa kita lihat perbedaannya baik dari tampilan fisik maupun dari dalemannya gitu ya. Sebelum mulai saya mau jelaskan dulu terkait Oppo A18 ini ya. Jadi pertama kali Oppo A18 itu masuk ke Indonesia sekitar tahun 2023 akhir. Secara resmi Oppo A18 itu hanya ada RAM 4128. Namun yang saya beli ini adalah RAM 6128. Agak aneh kan? Dari situ kita udah bisa lihat ya, ada perbedaan dari segi RAM. Nah, berikutnya paling gampang ketika teman-teman beli, itu pasti handphonenya keadaan begini nih. Jadi kalau belinya baru ada tempered glass-nya, ini kita tarik aja. Nah, yang asli itu nggak ada. Jadi ini hanya ada untuk yang non resmi. Itu ya untuk fisiknya. Lalu di bagian kardus. Nah, di bagian kardusnya ini juga beda ya. Jadi akan saya jelaskan kalau di bagian kardusnya, yang non asli itu model dorong gini. Nah, sedangkan kalau yang asli itu kotaknya, nah di sini harusnya bisa dibuka, ditarik. Nah, gini ya. Lalu pada bagian handphone belakangnya ini juga nggak ada tulisan Made in Indonesia-nya ya. Kita mau lihat fisiknya, itu dia akan 1:1. Selain yang tadi saya jelaskan dari dusnya, dari tempelan tempered glass-nya, itu sulit dibedakan. Jadi kalau misalkan teman-teman beli Oppo A18 ini second misalnya ya, tempered glass-nya udah dicabut, pelindung tempered glass maksud saya ya, itu udah dicabut. Nah, itu kan nggak akan ketahuan ya, karena secara fisik tampilannya tuh persis sama dengan yang asli ya, dia nggak akan ada beda ya. Jadi modelnya water drop juga, di bagian sensor fingernya juga sudah di sini, di on off, tombol power volume up volume downnya di sini, dan kamera juga sama. Jadi kita agak susah bedainnya ya. Untuk SIM cardnya ini ada di atas juga sama ya modelnya. Jadi modelnya tuh 1:1 gitu sama. Di bagian bawahnya juga sudah charge model Type C ya, dan ini jack 3,5 serta ada speaker di bagian bawah. Nah, ini modelnya benar-benar sama persis dengan yang asli. Jadi kita sulit bedainnya. Nah, di sini saya udah install DevCheck ya untuk mengetahui real RAM dan ROM-nya. Benar saja untuk RAM-nya itu hanya 3 GB dan ROM-nya itu 32 GB. Sedangkan pada dusnya di tangan kanan saya itu tertulisnya 6/128. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa handphone ini adalah refurbished atau KW dan sebagainya, atau HDC banyak orang nyebut ya. Lalu prosesornya juga berbeda. Jadi kalau Oppo A18 asli yaitu MediaTek Helio G85, sedangkan ini adalah MediaTek MT6737. Sangat-sangat bisa dipastikan yang teman-teman beli itu jika dapat yang seperti ini adalah refurbished ya. Sistemnya terbaca Oppo A18, jalan di operating system Android 10. Nah, baterainya itu harusnya di 5000 mAh ya, tapi ini tidak bisa dibaca. Capacity estimasinya berapa sudah saya coba charge sampai penuh tapi tetap tidak terbaca. Untuk kameranya ini di 4,9 megapiksel, nanti kita cek juga, dan di kamera depan 45 megapiksel. Apakah benar ya, nanti kita cek hasilnya. Bagaimana jika teman-teman sudah terlanjur beli handphone ini? Ya udah, kita tes aja ya, kira-kira handphone ini untuk sehari-hari bisa apa. Kamera belakangnya ini terlihat terang tapi pikselnya terkesan tidak rapat. Hasilnya seperti ini. Untuk videonya seperti ini. Ini saya coba untuk video Oppo A18 ini. Nah, secara pixel sih menurut saya agak mendingan ya. Maksudnya tidak terlalu pecah. Tetapi saya nggak tahu kenapa untuk yang tulisan Oppo A18 di atas ini seperti tidak fokus ya. Beda dengan 18 yang di bawah ini. Nah, ini saya coba jauh dan dekatkan. Ini masih sama. Masih nggak bisa fokus sepertinya kameranya. Ini saya coba mainkan game Mobile Legends. Untuk settingannya ini nggak bisa ultra ya, dia nonaktif tapi bisanya di yang tinggi. Oke, high. Nah, sedangkan yang ultra nggak bisa diklik. Drop frame-nya terjadi berkali-kali dan rasanya sangat lambat ya pergerakannya tuh. Terjadi delay yang cukup signifikan ya. Nah, ini terasa banget. Jadi
kita udah gerakin ke atas dari tadi, dia masih nggak gerak tuh. Jadi tuh ya, kelihatan ya, dia nge-freeze gitu sampean beberapa kali. Wah, ini kurang rekomen sih kalau untuk main Mobile Legends HP-nya. Ini untuk main Free Fire, wah sama, terjadi delay juga ya untuk main Free Fire ya. Ternyata mungkin kurang cocok sepertinya ya untuk main game ya handphone ini ya. Nah, ini saya coba cek di 720 ya resolusinya, apakah gambarnya terjadi delay. Kita coba. Nah, ternyata memang delay ya gambarnya ya. Kalau untuk suaranya lancar, tapi bisa kita lihat tidak sinkron antara suara dan gambar. Saya coba cek emailnya menggunakan email.info, tapi ini sudah tadi saya coba berkali-kali ya, dan ini nggak pernah berhasil. Verifyingnya sangat lama, ini sampai sekitar 15 menitan udah ya. Nah, ini yang baru saya record. Oke, sekarang saatnya kesimpulan. Menurut saya dengan budget 850 ribuan rasanya harus dipertimbangkan lagi sih kalau mau beli Oppo A18 ini. Kenapa? Karena tadi bisa kita lihat ya, untuk hiburan seperti YouTube itu ada delay atau drop frame. Terus untuk main game Free Fire dan Mobile Legends juga tidak lancar. Hasil kamera juga walaupun terang, terkesan pikselnya tidak padat. Mungkin yang jadi plusnya itu cuma ya modelnya aja ya menurut saya, dengan kamera model boba yaitu kekinian, dan chargernya dengan port type C, itu aja sih menurut saya kelebihannya. Selebihnya menurut saya sih kalau 8,5 mungkin bisa cari phone second tapi original gitu ya, seperti Redmi 9 dengan RAM 464 bahkan yang lebih besar. Itu menurut saya lebih oke sih dengan berbagai fitur yang ada di Redmi 9 ketimbang HP ini menurut saya ya. Tapi silakan ya, pilihan kembali ke teman-teman, kira-kira untuk apa fungsi handphone ini, apakah memang untuk kegiatan sehari-hari atau memang cuma maging doang. Kalau untuk maging doang handphone ini mungkin masih cocok gitu ya. Oke deh, sekian dulu, silakan like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.